Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Di segmen kali ini Habib Ahmad Al-Kaf akan menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dan yang tidak. Insya Allah ini akan dijelaskan oleh beliau. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Syukur, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, senantiasa berdakwah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga Bang Alfa Tauhid, mudah-mudahan senantiasa diberi kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Jamaah hadirin Masjid Salamah yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah, wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dijadikan orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah. Alhamdulillah kita bertemu lagi, kali ini membahas tentang hidayah. Alangkah indahnya hidayah tadi kita dengarkan. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, subhanallah, ciri-cirinya bagaimana? Karena hidayah ini tadi sudah diterangkan oleh akhina Ustaz Abdul Syukur, bahwa hidayah itu sangat mahal dan ini adalah karunia yang tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Sekarang kita mau tahu kita ini sudah dapat hidayah apa belum? Masalahnya begitu. Kadang-kadang kita suka mengecek orang lain. Ini orang begini nggak dapat hidayah. Ini kita cari diri kita. Al-Quran sudah menerangkan kepada kita. Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk kita. Apa dikatakan oleh Al-Quran? Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Tadi ayatnya sudah dibacakan, yaitu di ujung ayat tadi. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat lil muttaqin ini adalah tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Apa sih maknanya? Hudan lil muttaqin. Dia menjadi mendapatkan hidayah. Kalau sudah mendapatkan hidayah, pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan sebagian orang mengatakan kalau seandainya Quran itu sebagai petunjuk bagi orang muttaqin, orang yang bertakwa. Tidak. Tetapi orang yang mendapatkan hidayah pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya ciri-cirinya komplit, satu aja udah cukup. Orang yang dapat hidayah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan hidayah. Karena orang yang bertakwa, apa sih ringkasnya? Selalu diucapkan di dalam khutbah Jumat kita. Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ringkas, yaitu orang yang bertakwa ngikutin perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang ciri-ciri orang yang tidak dapat hidayah. Ini yang jarang dibahas. Tapi Al-Quran sudah membahas. Ulama kita sudah membahas dan menjauhinya. Apa di antaranya? Ada 3 kriteria di dalam Al-Quran. Subhanallah. Di antaranya adalah apa? 1, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Apa mengatakan? Innallahu la yahdi qaumadzalimin. Yang pertama, orang yang suka zalim, jangan mengaku dia adalah orang yang bertakwa. Jangan mengaku dia adalah orang yang baik. Salah satu di antaranya adalah orang yang zalim. Betapa banyaknya orang yang zalim, yang suka bohong, yang suka merekayasa, yang suka menuduh orang lain, yang mana dia mengatakan dirinya baik padahal dirinya jelek. Allahu Akbar, kezaliman apapun bentuknya, Allah sudah mengatakan bahwa Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang
zalim. Jadi jangan sekali-kali melihat orang zalim dipuji. Orang zalim dipuji. Orang zalim didengar ucapannya. Hati-hati. Itu tidak diberi hidayah. Tapi mereka petunjuk dari mana? Mereka kok pandai? Licik. Petunjuknya dari siapa kira-kira? Dari setan, wal'iyadzubillah. Kelihatannya licik, kelihatannya bisa aja jawab, bisa aja merekayasa. Itu semua petunjuk dari mana? Syaitan, wal'iyadzubillah. Kalau ilmu tauhid mengatakan istidraj, katanya dia bisa selamat aja. Selamat aja, begini bisa begini, bisa begini, bisa begini, begini. Itu diberi petunjuk oleh syaitan. Yang kedua apa? Orang-orang yang fasik. Fasik itu apa sih? Orang yang suka maksiat. Orang yang suka maksiat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, jelas-jelas 108, jelas-jelas disebutkan, wallahu la yahdi wa la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang maksiat, yang suka maksiat itu bukan petunjuk dari Allah. Berarti dari siapa lagi? Alhamdulillah, ini berarti insya Allah damainya betul-betul damai. Karena musuh kita yang bebuyutan adalah siapa? Musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Setan, itu yang mecah belah, suka maksiat, suka bohong, suka ini dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dalam surat Al-Maidah ini. Subhanallah, dua perkara ini, tinggal satu lagi. Apa itu? Orang yang suka khianat. Orang yang suka khianat. Dalam Al-Quran dikatakan, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang suka khianat. Kalau dipercaya dia khianat, dipercaya apapun, dipercaya sebagai orang bendahara dia khianat, sebagai pejabat dia khianat, dikorupsi, di ini pejabat, semuanya yang khianat itu adalah musuh-musuh Allah Jalla Jalaluh, dan dia tidak mendapatkan hidayah petunjuk itu dari Allah, tetapi itu adalah dari syaitan, wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, sudahkah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah? Sudahkah kita menjauhi larangan-larangan Allah? Karena menjadi bertakwa, insya Allah itu menjadi tanda-tanda kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan orang yang mendapatkan hidayah. Sebelum kita jeda, saya akan memberikan kesempatan jamaah untuk memberikan pertanyaan kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Silakan dari jamaah pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ta'zim untuk guru kita Ustadz Abdul Syukur dan juga Abuya Habib Ahmad Al-Kaf. Baik, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang membenci zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat jauh atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang membenci Rasulullah tidak mendapatkan hidayah? Nanti dijawab setelah jeda. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.